Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Risa Anastasia Brutarigan, SPD. Tetap jaga kesehatan ya nak, semangat! Tema pelajaran kita hari ini yaitu tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengelola makanan, mata pelajaran IPA kelas 5. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat mengetahui organ pencernaan manusia serta fungsinya di dalam tubuh. Oke, kita akan memulai pelajaran kita hari ini yaitu sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi setiap hari sehingga mudah dicerna oleh tubuh yang berguna untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Sistem pencernaan manusia memiliki saluran yang panjang yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di sini nanti Ibu akan menjelaskan mulai dari mulut sampai anus. Kita akan memulai ya. Yang pertama yaitu mulut. Mulut berfungsi sebagai melumat makanan dengan bantuan lidah, gigi, dan enzim amilase kemudian masuk ke dalam kerongkongan. Yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran penghubung makanan dari mulut menuju lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung berfungsi sebagai setelah melalui proses pencernaan, lambung perlahan-lahan meneruskannya ke usus halus dengan gerakan peristaltik. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus berfungsi sebagai mencerna dan menyerap sari-sari makanan. Yang kelima yaitu usus besar. Usus besar berfungsi sebagai menyerap air dan garam dan sisa dari makanan akan dibuang melalui anus. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan alat pencernaan manusia yang terakhir dan menjadi alat pembuangan kotoran melalui anus. Jadi baik anak-anak Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Di sini nanti Ibu akan menampilkan video tentang sistem pencernaan manusia. Dilihat baik-baik ya anak-anak Ibu. Proses pencernaan makanan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat bantu pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, makanan akan didorong ke dalam kerongkongan pada saat proses penelanan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Lambung ataupun ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir ataupun musin, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Asam lambung berfungsi membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya, makanan sedikit demi sedikit keluar menuju usus 12 jari yang merupakan bagian dari usus halus. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran empedu. Selanjutnya, empedu dialirkan menuju saluran empedu ke usus 12 jari. Getah pankreas mengandung enzim-enzim sebagai berikut, yaitu protease yang mengubah protein menjadi asam amino,
amilase mengubah zat tepung atau amilum, dan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak. Jadi pada usus halus, seluruh proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein diselesaikan. Selanjutnya, proses penyerapan akan berlangsung di usus kosong dan sebagian besar di usus penyerap. Karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol, dan protein diserap dalam bentuk asam amino. Selanjutnya, makanan akan bergerak menuju usus penyerapan yang juga merupakan bagian dari usus halus. Pada dinding usus penyerap, terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut pili. Pili berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus, sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat. Dinding pili banyak mengandung kapiler darah dan kapiler limfe, ataupun pembuluh getah bening usus. Agar dapat mencapai darah, sari-sari makanan harus menembus sel dinding usus halus yang selanjutnya masuk ke pembuluh darah atau pembuluh limfe. Asam lemak dan gliserol bersama empedu membentuk suatu larutan yang disebut misel. Pada saat bersentuhan dengan sel pili usus halus, gliserol dan asam lemak akan terserap. Umumnya sari makanan diserap saat mencapai akhir usus halus. Sisa makanan yang tidak diserap secara perlahan-lahan bergerak menuju usus besar. Pada usus besar, yang disebut juga dengan kolon, akan terjadi proses pembusukan makanan. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu dimulai dari usus buntu, bagian mendatar, bagian yang menurun, dan berakhir pada anus. Di dalam usus besar, terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri Escherichia coli juga membantu untuk menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembentukan darah. Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai 4-5 jam. Namun, di usus besar, makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Baik anak-anak ibu, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu sistem pencernaan manusia itu ada 6 tahap yang dimulai dari mulut, setelah mulut masuk ke kerongkongan, setelah kerongkongan masuk ke lambung, setelah lambung masuk ke usus halus, setelah usus halus masuk usus besar, dan yang terakhir anus. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya anak-anak ibu. Dadah.